Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Wahyu Irzadi, SMK Negeri 44 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 10. Dalam video kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya beranggapan metode ceramah adalah metode pembelajaran yang paling efektif. Karena saya bisa menjelaskan materi secara jelas dan detail. Metode ini menggunakan bahasa lisan. Murid biasanya duduk sambil mendengarkan penjelasan-penjelasan materi yang saya sampaikan. Saya juga menuntut murid untuk menguasai materi yang saya sampaikan tanpa melihat kemampuan murid yang berbeda-beda. Kriteria ketuntasan minimal atau biasa kita sebut dengan KKM menjadi fokus saya dalam mengajar tanpa melihat perkembangan sikap dan keterampilan murid. Murid belum menjadi pusat pembelajaran atau student centris. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari kesalahan saya setelah mempelajari modul ini. Saya membawa perubahan pemikiran atau perilaku saya, yaitu pembelajaran berpusat pada murid, mendorong murid untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, perilaku, dan murid yang awalnya diberitahu kini mencari tahu. Saya juga memberikan kesempatan untuk siswa mencari sendiri pengetahuan yang didapat dari berbagai sumber. Saya sebagai guru tidak lagi menjadi sumber pengetahuan. Saya juga menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, menghargai perbedaan karakteristik murid, menuntun murid dalam mengembangkan potensi murid yang dimiliki sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dapat saya lakukan yaitu: yang pertama, menerapkan proses pendidikan yang menuntun murid bukan menuntut murid. Menerapkan murid yang berjiwa merdeka, tidak merasa dikekang oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran, sehingga murid dapat menemukan potensi dan kemampuan diri masing-masing. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan, yang interaktif dan melibatkan murid. Menciptakan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan melalui media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Ketiga, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menerapkan pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid dan memberikan respon positif serta memposisikan guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang keempat, pembelajaran yang berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pendidikan yang menerapkan konsep AMONG yang memberi teladan, memberikan dorongan dan motivasi kepada murid. Adapun kesimpulan yang saya ambil setelah mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid dan memberikan respon positif serta memposisikan seorang guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan. Yang berikutnya, menciptakan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Yang terakhir, pendidikan yang menerapkan konsep AMONG yang memberi teladan, memberikan dorongan dan motivasi kepada murid.